Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fariza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum kekerabatan masyarakat adat. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tuanya dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya, hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat. Pada umumnya, keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah. Contoh, hubungan antara orang tua dengan anaknya. Selain itu juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya. Tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama di seluruh daerah. Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di seluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan yang hakiki secara mutlak bagi suatu klan, suku, ataupun kerabat yang menginginkan agar garis keturunannya tidak punah, sehingga ada generasi penerusnya. Itulah yang diinginkan oleh suatu klan, suku, ataupun kerabat. Nah, apabila dalam suatu klan, suku, ataupun kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku, ataupun kerabat ini, pada umumnya melakukan adopsi untuk meneruskan garis keturunannya, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau pengangkatan anak untuk penghormatan, seperti dalam masyarakat Lampung, di mana anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tinggi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Individu sebagai keturunan atau anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga marga, dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu dan saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu saudari Salwa. Baik, langsung saja. Selanjutnya, jadi dalam sistem kekerabatan, masyarakat adat keturunan merupakan hal yang paling untuk meneruskan garis keturunan, atau disebut dengan klan. Nah, baik garis keturunan lurus atau menyimpang, seperti di masyarakat Bali, di mana laki-laki itu nantinya akan meneruskan pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya. Nah, pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya. Maksudnya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama di seluruh daerah. Nah, adapun individu sebagai keturunan, yang mana anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Nah, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga atau marga, dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu
dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau sebagainya. Nah, menurut Profesor Bushar Muhammad SH, keturunan dapat bersifat lurus apabila orang merupakan langsung keturunan dari yang lain. Nah, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak, anak disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus bawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek. Selanjutnya ada masyarakat matrilineal. Nah, masyarakat matrilineal ini adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Nah, kata ini sering disamakan dengan matriarkat atau matriarki. Meskipun pada dasarnya artinya berbeda, material ini berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi matrilineal ini berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik pada pihak ibu. Sementara itu, matriarkat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu mater yang berarti ibu dan archein yang berarti memerintah. Nah, jadi matriarki ini berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin lanjutan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam adat matrilineal, anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Nah, sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabatnya ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Nah, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tubuhnya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak. Selanjutnya yaitu suku yang memegang teguh adat matrilineal. Yang pertama, suku Masuo. Nah, masyarakat Masuo ini tinggal di barat daya Cina. Mereka tinggal bersama sebagai keluarga besar dan dipimpin oleh perempuan yang disebut Ahmi. Nah, pria itu mengurus ternak, terutama penyembelihan. Dalam masyarakat Masuo tidak ada pernikahan. Seorang perempuan hanya perlu datang ke pria yang diinginkannya. Anak yang lahir dari hubungan mereka diasuh perempuan dan kerap tidak diketahui ayahnya yang mana. Yang kedua yaitu suku yang memegang teguh adat matrilineal. Yang kedua yaitu suku Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau yang lebih dari 5 juta orang adalah masyarakat matrilineal tersebar di dunia. Nah, perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga. Dalam keluarga tradisional Minangkabau, garis keturunan dirujuk pada ibu dan klan. Marga diwariskan dari ibu dan ayah dianggap tamu dalam keluarga. Kekuasaan sangat dipengaruhi penguasaan aset ekonomi, tapi pria dari pihak perempuan memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Adapun suku yang memegang teguh adat material yang ketiga yaitu suku Garo. Nah, masyarakat Garo ini tinggal di negara bagian Mahalaya di timur laut India. Masyarakat Garo menggunakan campuran bahasa Tibet dan Burma. Jika seorang pria menikah, ia ikut tinggal bersama istri atau ibu istrinya. Jika seorang perempuan kehilangan suami dan tidak bisa mengolah sendiri lahannya, maka ia berhak mendapatkan suami baru dari keluarga suaminya yang meninggal dunia.